Halo guys, jumpa lagi dengan saya. Apa kabar semua? Semoga sehat selalu ya. Di kesempatan kali ini aku mau bahas untuk gagal bayar di aplikasi pinjaman online, yaitu Dana Lancar ya. Dari teman-teman udah banyak yang menanyakan ya untuk gagal bayar di aplikasi tersebut. Artinya kalau banyak yang menanyakan untuk gagal bayar di aplikasi Dana Lancar ini, yang artinya mungkin banyak yang cair juga ya di aplikasi Dana Lancar ya, seperti itu. Oke, jadi dari teman-teman ini udah banyak yang menanyakan ya, baik di kolom komentar ataupun yang DM ke Instagram saya ya, seperti itu. Maka dari itu mau aku bahas ya untuk aplikasi ini. Dari mulai aplikasinya ya, mungkin dari pencairannya sampai dengan resiko gagal bayarnya ya, seperti itu. Oke, untuk aplikasi ini sebetulnya ilegal ya, tidak terdaftar di OJK ya guys, seperti itu. Dari teman-teman banyak ya yang menggunakan aplikasi ini ya, mungkin karena nggak tahu sih ya. Memang untuk aplikasi ini persyaratannya mudah ya. Jadi Anda cukup persyaratan untuk mengajukannya cukup mudah. Anda cukup menggunakan KTP ya, identitas KTP. Anda lalu ngisi formulir ya, Anda sudah dapat mengajukan pinjaman ya, seperti itu. Di aplikasi ini juga aplikasi apa ya? Di saat pengajuannya Anda cukup mengisi yaitu informasi identitas ya, informasi pribadi, informasi pekerjaan, lalu kontak darurat, informasi bank. Anda udah dapat mengajukan pinjaman ya, seperti itu. Aplikasi ini aplikasi beranak ya guys. Jadi kalau Anda download aplikasi ini lalu mengajukan pinjaman, Anda bisa mengajukan di beberapa aplikasi ya, seperti itu. Di dalamnya itu ada aplikasi di dalam Dana Lancar ini ya, ada cash store, ada petir dompet, ada new tunai, ada dana pop, dana pintas. Jadi banyak banget aplikasi di dalamnya ya, seperti itu. Untuk pencairannya di aplikasi ini tenornya itu cuma 7 hari ya, seperti itu. Jadi untuk pinjol yang ilegal, yang tidak terdaftar di OJK, yang tidak berizin, itu memang tenornya pendek banget ya, 7 hari, 10 hari ya, seperti itu. Oke, ini yang aku juga mau kasih contoh ya. Ini ada pesan penagihan dari aplikasi Dana Lancar ya guys. Oke, ini contohnya mau aku bacain ya. Di sini keterangannya. Bapak atau ibu ya, ini di sini ada namanya, saya privasi. Kami dari Dana Lancar ya, atau Dana Kilat ya, produk Dana Lancar, sebesar 1.200.000. Mohon untuk dilakukan pembayaran di hari ini sebelum jam 12 siang ya, supaya bisa mendapatkan promo kenaikan limit dan tenor yang lebih tinggi ya, katanya seperti itu. Mohon segera dibayarkan untuk menjaga sistem kredibilitas kredit Anda baik ya. Terima kasih. Lalu di bawahnya juga ada lagi ya, segera lakukan pembayaran siang hari ini agar riwayat kredibilitas Anda dinilai baik oleh sistem maksimal jam 15 sore ini ya, seperti itu. Sebelum data Anda teralihkan otomatis ke kantor pusat, mohon segera untuk pelunasannya ya, seperti itu. Bukan hanya ini ya, karena belum bayar juga, ini juga dapat pesan lagi ya, yang katanya mau hubungi ke semua kontak ya. Ini contoh pesannya seperti ini ya. Di sini 100 lebih kontak tersiapkan sekarang, juga melihat foto dan video pinjaman yang tersedia ya, seperti itu. Ini belum seberapa, baru informasi tagihan via SMS yang kami jalankan.
Tunggu proses selanjutnya dengan kami tidak perlu banyak bertele-tele ya. Kami sudah himbaukan sebelumnya, kami perusahaan tidak mendengar alasan apapun. Jika jam 19 malam paling lambat belum terdeteksi pembayaran atas nama kau, tunggu proses selanjutnya. Kami naikkan foto kau dan video pinjaman kau ke sosial media relasi kau ya. Jadi ini kalau nggak bayar juga katanya mau menghubungi ke semua kontak ya, dan juga ke media sosial ya. Anjir. Ini serem juga ya. Ini gagal bayar di pinjol ilegal kayak gini guys ya. Bisa sebar data ya, menghubungi ke semua nomor yang ada di telepon. Lalu ini juga ada ancamannya ya ke sosial media. Lalu ini juga dibawa lagi ya. Oke, dinikmati saja hasil prosesnya. Selama data masih ada di sistem akan terus digerakkan setiap harinya 1 kali 24 jam sampai nasabah dinyatakan lunas. Selama tidak ada bukti struk pembayaran sah, tidak akan pernah ada klarifikasi ya, seperti itu. Jadi ini selama belum bayar katanya mau menghubungi terus ya, seperti itu, baik ke kontak telepon ataupun media sosial katanya ya, seperti itu. Oke, lalu juga ini ada pesan lagi yang katanya mau datang ke rumah ya. Jadi ini ceritanya, ini contoh pesannya seperti ini ya. Katanya mau datang ke rumah, dia ngirimin foto orang lagi di dalam mobil ya guys. Ini contohnya seperti ini ya. Ini pesannya mau aku bacain. Di sini ada namanya ya, privasi. Hari ini data Anda akan diproses tim lapangan ya, katanya seperti itu. Siapkan dana, jangan berikan alasan yang bertele-tele. Untuk alamat Anda masih di, ini ada alamatnya ya di bawahnya. Siapkan juga biaya penagihan sebesar 250.000 ya, jangan sampai enggak. Jadi ini lucu ya, pinjol ilegal kalau nagih kadang suka aneh-aneh ya di sini. Ini katanya mau datang ya pakai mobil ya, lalu juga siapkan juga biaya penagihan ya, ada biaya penagihan juga yaitu 250.000 ya, jangan sampai enggak. Tapi setahu saya ya, di sejauh ini yang saya tahu di dunia perpinjolan khususnya, itu belum ada sejarahnya ya pinjol ilegal itu sampai datang ke rumah ya, seperti itu belum ada. Jadi buat teman-teman nggak usah panik ya kalau dia mau datang ke rumah mau ngomong apa, jawab aja ya saya tunggu ya, seperti itu. Soalnya nggak bakalan datang ini kalau pinjol ilegal sih, seperti itu ya. Jadi kalau mungkin ngomong mau datang ke rumah ini itu kirim-kirim alamat itu enggak ya, itu enggak ada ya, seperti itu. Sekarang kita lihat untuk izin aplikasinya ya. Oke, nah kita buka di Play Store ya guys, untuk lihat izin aplikasinya ya. Oke, di sini kita cari yang untuk dana lancar. Oke, ini ya udah ada dana lancar. Dana lancar ya, 99% sukses ya, seperti itu logonya. Oke, di sini kita lihat ya, pilih jumlah pinjaman online. Dana lancar ini sampai pinjamannya sampai 5 juta ya. Oke. Semua informasi yang diterima dengan benar, aman dan cepat sampai ya. Itu melindungi semua informasi pribadi Anda. Ini enggak sesuai dengan iklannya sih. Oke, di sini kita lihat ya untuk deskripsi pinjaman tentang aplikasinya. Di sini pinjaman uang online ya, proses pinjaman mudah. Lalu di sini ada produk pinjaman ya, informasi maksimal suku bunga, jumlah pinjaman uang 2 juta sampai dengan 5 juta rupiah ya, tenor 91 hari sampai dengan 180 hari. Ini enggak ya, jadi kalau kita minjem itu tenornya paling 10 hari 7 hari ya,
seperti itu, nggak ada tenor 91 hari. Ini dari teman-teman banyak yang kejebak di sini ya. Nah, soalnya saat baca di aplikasinya ini tenor 91 hari sampai dengan 180 hari. Tapi kalau setelah kita minjem ya, itu ntar tenornya berubah ya jadi 7 hari seperti itu. Paling mentok-mentok paling banter itu pinjol seperti ini paling 10 hari ya seperti itu. Sekarang kita lihat untuk izin aksesnya ya. Di sini izin aplikasinya yaitu ada kamera ya, ambil gambar dan video, lalu ada kontak ya. Nah ini bisa baca kontak juga ya, baca kontak Anda. Lalu ada lokasi ya, akses lokasi pasti saat latar depan ya. Lalu ada akses ponsel juga ya, panggil nomor telepon secara langsung ya, baca identitas dan status ponsel. Lalu ada penyimpanan ya. Oke, ini untuk ciri-ciri pinjol yang ilegal ya, itu ada akses kontaknya ya guys. Soalnya kalau untuk aturannya untuk izin aplikasinya itu hanya boleh mengakses kamera, lokasi dan mikrofon ya seperti itu. Tapi ini ada akses kontaknya juga ya. Jadi itu salah satu ciri-ciri pinjol yang ilegal ya, itu mengakses kontak ya, seperti itu. Oke. Lalu buat teman-teman ya, aku mau ngasih sedikit masukan ya. Kalau Anda gagal bayar di aplikasi pinjol yang ilegal seperti ini ya, kalau Anda dapat pesan-pesan penagihan yang mungkin barbar ya, mungkin ngatain ini itu segala macam. Untuk solusinya menurut saya sih lebih baik udah, kalau misalnya Anda bingung ya, saran dari saya mendingan nggak usah dibayar aja sih ya seperti itu. Soalnya dari Bapak Mahfud MD juga pernah mengatakan ya untuk nggak usah bayar ya pinjol ilegal ya seperti itu. Dan lalu kalau Anda udah takut ya, kalau menurut saya mendingan hapus aplikasinya, Anda beli nomor yang baru ya seperti itu, ganti nomor saja ya seperti itu. Soalnya kalau pinjol-pinjol ini kalau dilayani telepon atau SMS tanya malah kan jadi lebih panik, Anda lebih ketakutan ya seperti itu. Lebih baik kalau Anda bingung-bingung udah hapus saja aplikasinya ya, ganti nomor baru ya seperti itu. Dan nggak usah dibayar sih kalau untuk pinjol ilegal ya seperti itu. Dasar hukumnya pun nggak ada ya kalau pinjol ilegal. Apalagi dari pemerintah udah mengatakan ya untuk stop bayar pinjol ilegal ya seperti itu. Oke, mungkin itu ya saran dari saya buat teman-teman yang mungkin sekarang terjerat di pinjol ilegal. Anda nggak usah panik, Anda kuatin mental ya seperti itu. Mungkin itu sedikit ya informasi dari saya. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Sampai jumpa di video berikutnya dan terima kasih ya.